16 Juni 2025, warga dihebohkan dengan penemuan tubuh tanpa kepala, tangan dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Saat itu, tubuh manusia tanpa kepala, tangan dan kaki ini ditemukan nelayan yang hendak melaut. Polisi yang tahu informasi itu langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi tubuh yang tengah mengambang di pinggir sungai ini. Polisi yang saat itu berada di lokasi temuan jasad tanpa kepala, tangan, dan kaki ini belum bisa memastikan apakah jasad ini merupakan korban pembunuhan. Namun 1 hari berselang, warga kembali melaporkan temuan potongan tubuh manusia bagian kaki sebelah kanan, tepatnya di Kampung Baru, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pencarian polisi atas temuan tubuh manusia tanpa kepala, tangan, dan kaki terus dilakukan. Di hari yang sama, warga kembali menemukan potongan bagian kepala dan tangan di tempat pelelangan ikan di wilayah Padang Sarai, Koto Tengah, Kota Padang. Dan tempat penemuan ini tidak jauh dari lokasi penemuan pertama dan kedua. Semua hasil temuan potongan tubuh yang ditemukan polisi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan proses identifikasi. Pihak Rumah Sakit Bayangkara hari itu langsung melakukan proses identifikasi bagian-bagian tubuh yang ditemukan di 2 tempat yang berbeda. Dari hasil proses identifikasi, pihak Rumah Sakit Bayangkara Padang menyatakan jika temuan bagian tubuh ini ternyata adalah satu kesatuan dari bagian tubuh tanpa kepala, tangan, dan kaki yang ditemukan pertama kali oleh nelayan. Kamis 19 Juni 2025, Polres Pariaman berhasil mengidentifikasi jika jasad tanpa kepala, tangan, dan kaki ini adalah milik Septia Adinda, wanita berusia 25 tahun yang merupakan korban pembunuhan. Terungkapnya jasad wanita 25 tahun ini berkat petunjuk berupa cincin yang masih melekat di jari korban, yang itu terlihat di beberapa video di media sosial Septia Adinda. Keluarga korban yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang histeris saat mengetahui jika jasad yang ditemukan di aliran sungai Anai itu adalah benar anaknya yang sudah beberapa hari ini tidak kembali ke rumah. Yang cuman cincin di jari manisnya itu cuman satu-satunya punya dia. Itu dibikinin itu, nggak ada dijual. Itu dari plastik dirajut. Jadi dikenali dari cincin. Iya, itu terakhir hubungan kontak sama korban. Kalau sama saya hari Sabtu kemarin. Tengah 9. Tengah 9. Kalau yang satu lagi yang cuma pakai baju hitam itu hari Minggu terakhirnya. Jam 12 siang. Polisi langsung bergerak cepat untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan disertai mutilasi ini. Kamis malam itu juga, polisi akhirnya berhasil mengungkap siapa pembunuh dari Septia Adinda ini. Satria Johanda alias Wanda, 25 tahun. Dialah sang pembunuh yang disertai mutilasi terhadap Septia Adinda. Dirinya berhasil dibekuk Polres Pariaman tanpa perlawanan di rumahnya. Ternyata, perbuatan pelaku menghabisi nyawa korban terjadi di sebuah kebun yang ada di wilayah Korong Kapalobanda, Nagari Seibuluah, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman pada Minggu 15 Juni 2025. Ternyata Wanda hari itu tidak hanya berniat membunuh Septia Adinda. Dalam hati Wanda yang sudah diselimuti kebusukan hari itu, Wanda langsung memutilasi korban menjadi 10 potongan dan membuangnya di beberapa tempat berbeda usai membunuh Septia. Wanda mengaku jika dirinya tega menghabisi dan memutilasi korban lantaran kesal dengan korban yang saat itu menolak untuk membayar hutangnya sebesar 3,5 juta rupiah kepada dirinya. Hubungan antara korban dan pelaku adalah teman. Jadi mereka sudah berteman dengan motif saat ini itu adalah pinjam
pinjaman uang, jadi korban meminjam uang kepada pelaku, kemudian ditagih tidak sempat dan tidak bisa membayar, baru dilakukan aksi pembunuhan. Kapan pembunuhan ini dilakukan dengan cara Dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 sekitar pukul 3 sore. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap pelaku malam itu, polisi mendapatkan informasi yang mengejutkan dari pelaku. Bagaimana tidak, Wanda mengaku jika pembunuhan terhadap Septia Adinda adalah bukan kali pertama dirinya melakukan perbuatan keji ini. Kasus hilangnya Siska Oktavia Rusdi, 23 tahun, dan Ade Gustiana, 24 tahun, yang terjadi setahun lalu, ternyata pelakunya adalah Satria Johanda, orang yang sama yang melakukan perbuatan keji terhadap Septia Adinda. Wanda mengaku jika dirinya lah yang membunuh keduanya saat itu. Kamu pacaran sama Cika? Iya. Cikanya selingkuh. Cika selingkuh? Kau bunuhlah si Cika itu. Iya. Terus kenapa Dedek kau bunuh? Yang ngajarin si Cika ini selingkuh si Dedeknya. Di KKN dia ajarin. Kau bunuh juga si Dedek? Iya. Terus apa lagi kamu bunuh? Nggak itu. Ironisnya, untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya, sang pelaku usai melakukan pembunuhan itu, dirinya langsung membuang jasad korban ke sebuah sumur tua yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Namun saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami apakah benar hanya persoalan hutang piutang yang pada akhirnya pelaku tega menghilangkan nyawa Septia Adinda. Selain itu, polisi juga terus mendalami kasus tewasnya Siska Oktavia Rusdi dan Ade Gustania yang terjadi pada 1 tahun lalu. Apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran lelaki 25 tahun ini? Dirinya tanpa rasa berdosa berkali-kali melakukan pembunuhan keji ini. Ketika hanya ada rasa dendam yang ada dalam hati seseorang, maka pikiran jernih tidak akan pernah hadir dalam pikirannya. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bagaimana pentingnya mengetahui perilaku orang-orang terdekat di keluarga kita agar hal serupa tidak terjadi lagi, terutama di lingkungan keluarga kita sendiri.